Selamat sore Smart Viewers, kembali lagi di segmen Talk with Binusian. Dan kali ini kita udah kedatangan Ibu Mardiana dan kita akan membahas gentle parenting versus VOC parenting, mana yang paling dibutuhkan di masa sekarang ini. Nah, kita langsung aja nih Ibu Mardiana. Sebenarnya menurut Ibu, di zaman sekarang ini mana sih yang lebih realistis untuk diterapkan? Apakah menerapkan gentle parenting atau VOC parenting aja nih yang lebih tegas mungkin ya, yang enggak lenje-lenje mungkin? Oke, makasih Mbak Aura. Gentle dan VOC ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari teori dasarnya gitu ya, sebenarnya kan itu beranjak dari 4 model atau style pengasuhan. Iya. Itu ada, kalau saya tidak salah ingat, itu ada otoriter, kemudian ada permisif, ada authoritarian dan neglect gitu ya. Itu sebenarnya base-nya kan 4 ya. Sementara ini yang cukup familiar ya. Kemudian lately belakangan kita dengar juga tentang gentle dan VOC gitu kan ya. Iya. Istilah baru yang sebenarnya secara teoretikalnya nggak baru-baru banget gitu kan ya. Jadi kayak turunan gitu ya. Kalau di kimia tuh rumusnya kayak ada turunannya gitu. Jadi kalau di gentle itu orang mungkin berasumsi gentle parenting ini lebih ideal gitu ya, karena mungkin si ibu atau si ayah ini kalau bicara soft spoken gitu ya, kemudian mengedepankan tentang emosi, tentang empatik seperti itu ya, tentang kemandirian gitu. Sedangkan kalau versusnya gitu VOC, kita berasumsi lebih banyak ke yang otoriternya, seperti memberikan aturan tanpa melibatkan anak, kemudian berlaku hukum mutlak bahwa orang tua yang paling berperan gitu tanpa menanyakan pendapat dari anak. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang mana, kalau menurut saya mungkin bisa di-combine. Jadi tidak ada satu style pengasuhan yang cocok atau bagus 100%. Kenapa? Kita mesti lihat juga bahwa setiap karakteristik anak itu kan berbeda. Yang kembar aja kan pasti berbeda ya, Mbak Aura. Jadi artinya kita tidak bisa melepaskan juga pada kondisi anak kita juga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, kan tadi Ibu sempat menyebutkan kalau bisa di-combine. Betul. Dengan kita mengkombinasikan 2 gaya yang sebenarnya kalau kita lihat-lihat ini kayak berbeda gitu ya. Karena gentle parenting kan ya kayak namanya ya, lebih ke empati kepada anaknya, kemudian respect ke anaknya, understandable ke anaknya. Sementara kalau VOC ini kan kayak yang didikan keras gitu ya, itu apa nggak akan memberikan sinyal yang mixing gitu ke anaknya? Jadi anaknya kayak, aduh ini orang tua saya sebenarnya maksudnya gimana sih gitu? Karena kadang baik, kadang kayak tegas gitu. Itu apa nggak jadi kayak gitu, Bu? Enggak, asal orang tuanya nggak bingung. Masalahnya kita sebagai orang tua bingung nggak gitu. Makanya mungkin di awal pernikahan gitu ya, ketika misalnya kita bersama dengan pasangan dan memang memutuskan dalam rumah tangga itu ingin memiliki anak, perlu banget untuk bikin yang namanya garis, aku nyebutnya garis besar haluan keluarga gitu kan ya. Termasuk mungkin salah satunya adalah tentang pengasuhan. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin pengasuhan, kita bicara tentang diri kita sebagai orang tua, bukan anak. Fokusnya itu bukan anak, tapi kita sebagai orang tua. Nah, idealnya memang kita dengan pasangan sudah dalam tanda kutip beres dulu nih masa lalunya. Nama yang nggak enak gitu loh. Inner child yang terluka, kemudian ada luka-luka dari pengasuhan di masa lalu. Idealnya dan harapannya memang sudah selesai. Jadi sudah bisa dibentuk pondasinya atau landasannya nanti ketika Tuhan kasih kita rezeki anak gitu ya. Kita mau kayak gimana? Gitu. Mungkin bukan mengcombine, tetapi bisa juga menggunakan kata modifikasi atau akomodasi gitu. Jadi kalau di gentle kan mungkin lebih ke mengutamakan gitu ya tentang perasaan, tentang emosi gitu ya. Kemudian menghargai pendapat anak, mengajak anak diskusi. Sedangkan opposite-nya misalnya yang VOC harus ikut aturan mama, harus ikut aturan papa, kamu nggak punya hak untuk bersuara. Nah, tapi ada juga kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak bisa nyerahin sama anak.
Nah mungkin itu yang dipakai VOC-nya. Seperti apa? Seperti hal-hal yang terkait sama keselamatan jiwa. Gitu kan ya, misalnya bisa. Narkoba, misalnya seperti itu, kemudian seks bebas dan segala macamnya. Nggak bisa dong kita membiarkan anak memilih gitu ya. Dan itu yang berlaku adalah hukum mutlak biasanya seperti itu. Yang tidak sampai melanggar aturan-aturan sosial dan aturan agama dan aturan hukum. Yaitu tentu harus kita pakemkan ya batasannya dengan anak. Kalau di Gentle mungkin kita kalau mau mengutarakan atau membuat satu aturan tertentu, kita ajak diskus anak. Kita sepakati. Dengan disepakati, anak akan belajar ada konsekuensi. Gitu. Jadi kalau ini gue langgar, apa konsekuensinya? Kalau ini gue jalani, konsekuensinya apa? Jadi yang penting orang tuanya harus mantep dulu, enggak bingung dulu, kompak dulu si ayah dan si ibu. Dan yang nggak kalah penting adalah significance others. Kalau di dalam rumah tangga itu ternyata ada sosok selain ayah dan ibu, misalnya pengasuhnya, neneknya atau kakeknya. Kalau semua sudah konsisten, pakemnya sudah tahu dan masing-masing orang menjalani, umumnya anak nggak akan bingung. Jadi nggak ada bad cup, good cup, gitu. Sehingga dia bisa berlindung gitu kan ya. Konsisten dan semua orang satu pemahaman. Insya Allah anak nggak akan bingung. Gitu. Berarti tadi kan ibu juga sempat nyebut kayak orang lain yang ada di rumah ya, kayak pengasuh, kakek nenek gitu ya. Itu harus diselaraskan juga ya cara pengasuhannya, karena karena banyak yang ini ya karena kurang pemahaman, kurang selaras, jadi anak jadi bingung karena sama neneknya begini, sama orang tuanya gitu ya. Betul banget, apalagi kalau misalnya ayah atau ibunya memang tidak full di rumah, artinya pendelegasian itu tetap harus berjalan. Gitu. Berarti untuk penentuan kalau VOC ini kan yang sering dikritik keras sama orang-orang atau netizen gitu ya, itu kalau diterapkan sepenuhnya itu mungkin pengaruh dari inner child orang tuanya yang belum sembuh gitu ya Bu ya? Bisa karena itu, atau mungkin terbukti. Misalnya terbukti ketika kita sekarang menjadi sosok dewasa, terus misalnya kita berhasil gitu, karena mungkin dulu kita kena VOC gitu kan ya. Kemudian alih-alih kita langsung bukan adaptasi ya, tetapi menduplikat bahwa sepenuhnya yang dulu dilakukan oleh orang tua saya terbukti nih saya berhasil misalnya, maka itu yang kita adaptasi. Nah ini yang kita nggak bisa lakukan sekarang sebenarnya. Kenapa? Teknologi makin maju, zaman berubah. Sesimpel ibu hamil makanannya pun berbeda gitu kan ya dengan anak-anaknya gitu kan ya. Itu yang akhirnya kita sebagai individu gitu ya nggak bisa berhenti belajar. Karena gini Mbak Aura, jadi orang tua tuh kan nggak ada sekolahnya. Bener gak sih? Betul. Oh ada sekolahnya, gue mau banget dulu kuliah itu kan ya. Tapi zaman sekarang akses informasi untuk kita belajar banyak gitu. Makanya disitulah kita terus belajar ya. Maksudnya bukan hanya ketika sudah punya anak gitu. Maksudnya tadi ketika mau memulai pernikahan, kemudian sudah di dalam dunia pernikahan itu sendiri, kita baiknya terus belajar gitu. Karena memang tidak ada yang betul-betul sempurna dan betul-betul baik gitu loh. 100% berhasil, enggak. Gitu. Ngomongin gentle parenting, ngomongin gaya pengasuhan, gimana caranya bagi orang tua itu memberikan batasan yang jelas untuk gentle parenting supaya kita tuh bukannya malah memvalidasi kebiasaan buruk anak, tapi tuh kita juga memberikan apa ya, kayak bantuan gitu supaya ini tuh bukan jadi pembiaran, bukan malah jadi kayak gaya pengasuhan permisif, tapi tuh kita benar-benar memvalidasi, oh anak ini sedang marah, anak ini sedang tantrum gitu. Gimana cara kita memvalidasi emosi anak tanpa membiarkan perilaku buruk ini, Ibu? Kan tadi dibilang ya, kalau kita membiarkan jatuhnya permisif. Kenapa sih orang tua permisif? Satu, menghindari konflik. Kedua, nggak mau anaknya tantrum. Dan itu banyak loh Mbak Aura, gitu loh. Betul. Jadi karena orang tua takut nih nanti anaknya marah sama saya Bu, jadi jangan kasih tahu ya kalau saya kesini nanti ya. Itu ada tuh gitu ya di sini gitu ya. Jadi makanya kontrolnya ada di kita gitu. Kita orang tua, individu dewasa gitu kan ya, yang akan mengontrol gitu loh. Batasannya sampai mana? Kayak tadi, kalau yang kaitannya sama keselamatan jiwa, norma sosial dan norma hukum itu kita yang menentukan. Gitu loh. Tapi di luar itu dialog itu yang penting. Gitu loh, untuk antara orang tua dengan
anak seperti itu. Baik, selain itu nih, gentle parenting itu kan sebenarnya lebih ke kayak kita mengerti anaknya juga ya kan, kayak Betul. empati ke anaknya. Betul. Nah, kalau misalnya nih orang tua lagi dalam kondisi capek banget atau kayak dalam kondisi dimana emosi mereka juga lagi nggak stabil gitu lah Ibu. Apakah metode gentle parenting ini masih tetap realistis untuk digunakan, atau buat orang tuanya mungkin apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya mereka sendiri dalam kondisi emosinya ini lagi nggak stabil gitu? Oke. Ini tadi agak nyerempet di validasi emosi ya. Iya. Validasi emosi itu kan, ini validasi emosi berbeda dengan membiarkan perilaku buruk. Validasi emosi itu pertama sebagai orang tua kita kenal dulu nggak macam emosi. Ada berapa macam emosi dasar manusia? Ada marah, ada sedih, ada bahagia, ada apalagi ada jijik, takut, terkejut, macam-macam gitu ya. Pertama kita tahu nggak penamaan emosi itu dulu. Makanya ketika mereka masih di usia dini gitu kan ya, yang kita kenalkan pertama kali dulu itu adalah emosinya dulu Mbak Ora. Bukan akalnya dulu, bukan kognitifnya dulu, bukan, tapi emosinya dulu gitu. Jadi ketika oke, anak gue lagi marah, oke, anak gue lagi sedih, atau gue nih sebagai orang tua pulang kantor lagi capek, gitu kan ya. Maka kalau itu terjadi gitu, masih idealis dilakukan nggak? Masih. Tapi sadari dulu sebagai orang tua bahwa saya lagi capek, saya lagi lelah, gitu kan ya. Boleh nggak mama istirahat dulu sejenak? Nanti kita bicara. Jadi baik kita sebagai orang tua maupun anak akan memvalidasi adanya emosi itu. Kedua, kita akan belajar ternyata orang berhak loh untuk mengutarakan perasaannya, rasanya, dan kita berempati. Makanya ujungnya dari gentle itu kan adalah memunculkan empatik ya, maksudnya kita berempati sama orang lain. Nah itu kan dimulai dari kita kenal emosi kita, orang lain, kemudian divalidasi. Dan it's okay bagi orang tua untuk meminta bantuan, misalnya dengan significant others yang ada di rumah. Jadi nggak masalah banget, tapi harus tahu ya, maksudnya kita orang tuanya tahu gitu. Saya lagi lelah, lagi capek, mungkin berjarak dulu nih, gitu ya sama anaknya, gitu kan ya. Nanti setelah tenang, mandi, ganti baju dan istirahat, baru kita buka komunikasi. Kakak, ayo kita ngobrol sebentar yuk. Tadi bunda dengar kayaknya ada ini ya di sekolah, misalnya seperti itu. Berarti orang tua tuh juga penting banget untuk tahu batas dirinya sendiri ya. Betul. Karena kan konsepnya tadi di awal, parenting itu bukan tentang anak, parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Gitu. Kalau menurut Ibu, kapan waktu paling pas bagi orang tua atau calon-calon orang tua ini untuk belajar tentang parenting? Apakah mungkin sebelum nikah atau setelah nikah? Sebelum nikah. Atau mungkin kayak misalnya background pendidikan tertentu ya, entah misalnya di psikologi, misalnya di pendidikan gitu kan ya. Ada ya kita belajar tentang misalnya kayak di psikologi perkembangan, betul. Gitu kan ya. Ketika di usia 20 sampai 25 tahun, apa sih sebenarnya tugas perkembangan kita? Sebenarnya kan ada persiapan juga menuju tingkat selanjutnya ya, misalnya ketika berumah tangga dan segala macam. Tapi ya bukan tidak mungkin juga seperti saya gitu ya, contohnya sangat terlambat gitu ya. Tapi ya why not, kenapa kita enggak gitu loh untuk berubah. Karena sebenarnya yang kita siapkan nanti gitu ya dengan anak-anak kita adalah bukan menyiapkan mereka di zaman sekarang. Yang kita siapkan melalui pengasuhan yang kita berikan adalah menyiapkan mereka bisa survive di masa yang akan datang. Which is kita mungkin udah nggak ada dan zamannya udah beda. Iya. Itu yang penting sih sebenarnya. Mungkin untuk Ibu Mardiana kasih sedikit dong mungkin kesan-kesan atau mungkin pesan juga untuk calon orang tua atau mungkin orang tua yang sudah terlanjur menerapkan gaya asuh seperti apa gitu. Mungkin sedikit pesan-pesan untuk calon smart viewers juga, mungkin masih mahasiswa yang akan segera menikah atau melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu ya. Boleh Ibu? Oke. Yang pertama, kita open minded belajar. Intinya hidup itu nggak cuma berhenti ketika kita lulus sekolah, lulus jadi sarjana. Apalagi yang namanya belajar tentang kehidupan. Jadi orang tua itu kontraknya seumur hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu kan ya. Jadi harus mau belajar terus gitu loh, satu. Kedua, jangan lupakan bahwa setiap anak adalah unik. Sama seperti ketika kami melayani mahasiswa kami gitu ya, di sesi gitu ya.
nih mahasiswa unik-unik nih, nggak mungkin kita jadikan satu style tertentu untuk beberapa anak gitu ya. Betul. Ketiga, ukur kemampuan diri, ukur kapasitas diri. Ketika sudah lelah ya istirahat dan minta bantuan gitu sih. Itu aja sih paling 3 itu. Baik Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, jadi pertanyaannya mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Ibu karena sudah berkesempatan untuk hadir di segmen kita kali ini. Untuk smart viewers dicatat ya, jadi untuk calon orang tua itu nggak ada pendidikan atau gaya parenting yang absolut banget harus diterapkan. Orang tua itu harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman, karena balik lagi parenting ini bukan cuma untuk diri sendiri juga sebagai orang tua, tapi juga untuk bekal anak di masa yang akan datang. Nah, untuk smart viewers boleh terus saksikan segmen kita berikutnya. Kembali lagi ke studio.